Halo teman-teman, selamat datang di channel Mojopahit Vlog. Pada hari ini kita akan melihat adanya temuan struktur di belakang pendopo agung sebelah sana, dan ini adalah adanya struktur tersebut. Ini adalah struktur batu bata yang dimaksud. Ada beberapa tumpukan batu bata, ada 4 ini salah. Yang di atas batu batanya cukup rapi, dan ini adalah terusannya. Ini terus menyambung ke sisi barat, akan tapi ini tepat berada di bawah jalan. Jadi ini adalah jalan umum ke sawah, ke ladang tebu. Jadi memang struktur ini tepat berada di bawahnya, kira-kira 2 meter sampai 2,5 meter di bawah jalan menuju ladang tebu. Kalau melihat ukurannya standar, tidak terlalu besar, tidak seperti batu bata yang berada di situs Kumitir maupun pemukiman istana. Kita bandingkan dengan susunan talut sebelah barat pintu gerbang Kumitir yang memang ukurannya cukup besar. Kita maklum karena ini adalah dinding benteng, maka dibutuhkan ukuran batu bata yang lumayan besar. Nah, tapi kalau kita melihat ukuran batu bata sini, mengingatkan kita akan ukuran batu bata yang berada di saluran air kuno maupun yang berada di bendungan kuno di daerah Ngelinguk, Trowulan. Di mana di kedua tempat itu memang ukuran batu batanya memang relatif lebih kecil dibandingkan dengan yang berada di tempat-tempat lain. Apalagi ukuran batu bata yang berada pada masa sebelum Majapahit, yang terkadang memang ukurannya lebih besar. Apakah dengan melihat ukuran batu batanya bisa dikatakan ini adalah kanal atau saluran air kuno zaman Majapahit? Tentu pertanyaan ini cukup menggelitik bagi semua kalangan, mengingat letak dari struktur ini adalah di tengah-tengah situs-situs Majapahit, di mana di sebelah timur ini ada pendopo agung, di mana di area situ ada juga patok gajah, tempat mengikat gajah dari Ratu Tribhuwana Tunggadewi. Kemudian sisi timurnya juga agak sisi utara ada kolam kebanggaan Majapahit, yaitu kolam Segaran. Kemudian juga di sisi timur agak ke selatan ada beberapa temuan sumur kuno peninggalan Majapahit, serta keberadaan situs-situs penting yang memang tidak terlalu jauh dari temuan struktur tersebut. Ada sumur upas, Candi Kedaton, dan juga batu umpak dan lantai segi 6. Tapi untuk menguatkan anggapan tersebut memang diperlukan ekskavasi, karena dengan ekskavasi lah akan ada temuan-temuan pendukung lainnya untuk menguatkan asumsi bahwa itu adalah peninggalan Majapahit. Tapi dengan keberadaannya yang memang dekat dengan daerah-daerah atau struktur-struktur penting ini, menjadikan temuan tersebut patut untuk diperhatikan. Ini yang menarik juga teman-teman, ternyata di bagian bawah ini, di bagian lantai ada juga struktur batu bata yang digunakan sebagai lantai. Nah, ini sudah kelihatan strukturnya. Kita simak pelan-pelan tanah-tanah yang menutupinya. Sudah mulai kelihatan. Di bawahnya ini ada struktur batu bata. Kita bersihkan terus. Kita gali pelan-pelan. Ini batu batanya sudah tampak jelas.
Ini ke sisi barat, kita korek lagi. Kita terus sipak, sudah nampak beberapa, sudah nampak jelas. Ini di depannya adalah tanaman tebu warga. Tampaknya seturnya tertutupi oleh rumput kering yang cukup tebal. Ini kalau musim penghujan sudah tertutupi rumput secara keseluruhan. Ini di pojok sisi barat yang di bawah jalan. Sampai sini ini struktur terakhirnya yang sisi barat. Dan tampaknya menyambung sampai di bawah jalan. Memang cukup menarik sekali untuk daerah di sekitar Trowulan Mojokerto ini. Karena di daerah ini banyak sekali dijumpai struktur maupun peninggalan-peninggalan yang diyakini sebagai peninggalan Majapahit. Baik itu yang sudah terdata di Balai Pelestarian Kebudayaan maupun yang belum terdata di BPK wilayah 11. Belum lagi temuan-temuan yang banyak ditemukan oleh penduduk sekitar di wilayah Mojokerto itu sendiri. Karena temuan-temuan masih banyak yang terpendam di tanah-tanah penduduk Mojokerto. Bisa dikatakan bahwasanya Trowulan Mojokerto adalah surga untuk artefak dan penemuan kerajaan Majapahit. Belum lagi temuan-temuan di wilayah lain yang ternyata juga adalah peninggalan kerajaan Majapahit, yang mengingat luas dari kerajaan ini cukup besar. Ini lantainya kita bersihkan lagi agar struktur batu batanya terlihat lebih jelas lagi. Struktur lantainya juga cukup rapi pemasangannya, bisa terlihat dari sini. Ini sampai sisi timur. Lantai ini juga menggunakan batu bata di bawahnya. Ini panjangnya dari barat sampai sisi timur sana itu terlihat menyambung, tapi memang semuanya masih tertutupi oleh rumput kering dan juga rumput-rumput hijau. Kalau melihat panjangnya ini mungkin sekitar 5-6 meter sampai ujung barat. Coba kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ada 12 struktur batu bata. Nah teman-teman, rupanya agak sedikit gerimis. Kita tunda dulu untuk melihat keseluruhan dari situs ini. Nah ini kita datang lagi setelah beberapa hari yang lalu. Kita ukur untuk ketebalannya sekitar 4 cm. Ini sebagian sudah agak berlumut, walaupun hujannya kemarin tidak terlalu sering. Ini untuk lebarnya sekitar 7 cm. Ini kita ke arah sisi timur sampai batas sisi timur. Ini batasnya, kemudian ke arah sisi utara.
Ini ada sudutan di sisi utara. Kita bisa lihat beberapa struktur batu bata masih tampak di sini. Ini ke arah sisi barat. Ada struktur juga. Ada di atas ini 2 lapis. Ini juga 2 lapis. Agak tebal mungkin ini sisi utara, beberapa lapisan. Di bawahnya juga kelihatan ada. Karena mungkin belum digali jadi belum terlalu kentara. Ini sampai ke sisi barat, memanjang sampai sisi timur, sampai ini pojokannya. Kemudian ke utara, ini sudutannya, terus ke sisi barat sampai sini. Dan sisi timurnya adalah ladang tebu yang kebetulan masih pendek. Ini strukturnya yang kelihatan 12 lapis batu bata. Semuanya strukturnya terpasang cukup rapi teman-teman. Dan kelihatan memang memakai sistem kosot. Jadi perekatnya cukup kuat. Ini bekas-bekas batu bata yang berada di sisi barat. Untuk struktur yang sisi selatan ini memang satu baris, berbeda dengan yang sisi utara tadi, kelihatan agak tebal. Untuk ukuran batu batanya memang lebih kecil, mirip dengan ukuran batu bata saluran kuno dan bendungan kuno yang kemarin kita lihat. Tetapi memang untuk memastikan lebih lanjut diperlukan ekskavasi lebih teliti guna mencari data-data pendukung untuk semua itu. Apakah struktur ini fungsinya sebagai kanal atau justru fungsinya untuk yang lain lagi. Inilah laporan kami tentang penemuan struktur yang berada di sisi barat Pendopo Agung. Semoga informasi ini bisa berguna untuk kita semua guna melestarikan peninggalan-peninggalan nenek moyang kita agar selalu lestari di bumi Nusantara. Rahayu.